Sunan Wanapri atau Raden Arya Kikis merupakan putra sulung dari Prabu Pucuk Umum dari Ratu Sunyalarang Putri Sunan Parung, saudara sebapak Ratu Pucuk Umum suami Pangeran Santri, dan menjadi raja di Kerajaan Talaga Manggung pada tahun-tahun 1553 sampai tahun 1556 Masehi. Prabu Pucuk Umum atau Raden Rangga Mantri yang merupakan cicit Raja Pajajaran Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Sunan Wanapri mendirikan pesantren tertua di Majalengka serta memindahkan ibu kota kerajaan Talaga, dari Sangiang ke Wanapri yang termasuk wilayah desa Kagok saat ini. Setelah Ratu Sunyalarang meninggal dunia, Arya Kikis atau Sunan Wanapri mendirikan pesantren dan mendatangkan guru mengaji Syekh Said Fakih Ibrahim yang merupakan putra Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan Tasikmalaya, dikenal dengan Sunan Cipager. Makamnya berjarak 1 km dari sini. Masa-masa pemerintahan Sunan Wanapri diwarnai dengan perkembangan Islam yang pesat. Pada masa kepemimpinannya, seluruh rakyat di Talaga Manggung telah menganut agama Islam dan agama Islam semakin berkembang karena Sunan Wanapri berputra 6 orang yaitu Dalem Cager, Dalem Kulanata, Apun Surawijaya, Ratu Radeya, Ratu Putri dan Dalem Wangsa Goparana. Keturunannya turut menyebarkan Islam bahkan sampai keluar wilayah Majalengka. Ratu Radeya menikah dengan Arya Saringsingan, sedangkan Ratu Putri menikah dengan anak Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan Tasik yaitu Syekh Said Fakih Ibrahim yang dikenal sebagai Sunan Cipager, dan mereka menjadi penyebar Islam di samping putranya Dalem Wangsa Goparana yang pindah ke Sagala Herang Subang dan keturunannya menjadi terah Bupati Cianjur seperti Bupati Wiratanudatar, Eya Dalem Cikundul, dan seterusnya. Pada tahun 1550 Masehi, pada generasi kedua masa pemerintahan Islam Talaga, sepeninggal Ratu Parung, Ratu Sunyalarang, Talaga dipimpin oleh Raden Arya Kikis, Sunan Wanapri. Putra kedua Ratu Parung, Ratu Sunyalarang, Arya Kikis adalah seorang senapati dan dai Islam yang handal. Dia mewarisi ketaatan yang tulus, ilmu-ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu keislaman dari Sunan Gunung Jati. Salah satu cucu dia adalah Raja Muda Cianjur yang dikenal dengan Kanjeng Dalem Cikundul. Bisa lagi ziarah ke tempat lainnya masih di kabupaten yang sama, di tepatnya di Sunan Wanapri. Nah, sekarang kita mau jalan. Nah ini teman-teman, jadi jangan lupa ikuti terus perjalanan kami, ikuti terus ziarah-ziarah kami di channel Komunitas Pacitan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kita lanjut ya sekarang ya. Oke, masih di Majalengka. Teman-teman Komunitas Peci Hitam, juga kawan-kawan wisata religi hari ini, tepatnya pukul 8 pagi kita sudah sampai tadi. Masih kita melanjutkan perjalanan dari Sunan Cipagar atau Sunan Pager, kemudian atau Syekh Fakih Ibrahim. Kita sekarang singgah di makam Sunan Wanapri. Nah tadi kan di video sebelumnya saya juga menjelaskan siapa Sunan Wanapri. Sunan Wanapri bernama asli Pangeran, tapi sempat menjadi raja ya. Jadi Prabu Kikis, Arya Kikis, atau Prabu Arya Kikis. Jadi Prabu Arya Kikis atau Pangeran Arya Kikis ini merupakan anak sulung daripada Prabu Pucuk Umum di Kerajaan Talaga. Nah, Prabu Pucuk Umum memiliki putra yang sangat luar biasa, yaitu beliau yang sekarang saya singgahi, saya jarahi. Beliau merupakan seorang syiar Islam, seorang waliullah, sehingga bergelar menjadi merupakan gelar daripada tidak lain ya, gelar yang sangat istimewa, yaitu Sunan Wanapri. Nah, kerajaan daripada
Talaga Manggung ini merupakan kerajaan yang memang kerajaan di bawah ataupun yang tunduk terhadap kerajaan Cirebon Demak. Ya, artinya bahwa ini kerajaan kecil yang juga merupakan kerajaan Islam yang berada di Nusantara, Jawa Barat, khususnya di Majalengka ini. Nah, Prabu Sunan ataupun Sunan Wanapri ini, gue tadi gue kasih tahu. Di Wanapri ini merupakan salah satu syiar Islam dengan cara mendirikan sebuah pesantren. Nah, pesantren ini merupakan pesantren pertama, pesantren tertua, ataupun dikatakan pesantren yang pertama di Majalengka. Dan memang beliau ini dibantu di dalam mendirikan pesantren, dalam menyebarkan syiar Islam, terutama kepada penduduk sekitar, dibantu oleh tadi sebelumnya di video sebelumnya saya sudah bahas bahwa oleh Syekh Fakih Ibrahim. Nah, sambil berlanjut nanti juga kita akan bersejarah, juga teman saya juga akan menjelaskan sejarah daripada Wanapri ini ataupun Sunan Wanapri, seperti apa kiprahnya. Tapi sambil berjalan kita akan bahas dan ngobrol. Nanti juga kita akan ketemu sama juru kunci, begitu bro ya? Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih referensinya yang lain? Di sini tuh kerajaan Talaga Manggung itu Sunan Wanapri ini berkiprah tahun 1533 sampai dengan 1556 Masehi. Maka kenapa dibilang pesantren tertua di Majalengka, karena memang 1533 dimulai sampai dengan 1556 dengan Wanapri atau Arya Kikis ini. Masa ini makamnya di sekitaran makam umum ya? Makam umum ya? Nah, ini makam umum. memang jaraknya nggak terlalu jauh dengan tadi sekitar 300 atau 400 meter saja. Tapi kalau ini Sunan Wanapri ini posisi pemakamannya berada di tengah-tengah pemakaman umum. Tapi kan ini sekeliling sawah, ya kan, di sekeliling sawah ada tanggul batu, itu berarti ada aliran air, sungai, terus sawah, ada masjid ya. Nah, ini dikelilingi makam umum. Beda dengan tadi makam tersendiri ya. Hanya satu itu saja. Makamnya tersendiri. Kalau tadi di Fakih Ibrahim itu cuma satu ya, cuma satu. Tengah bukit sana. Nah, ini banyak makam umum. Kita lihat deh, samping sejauh mata memandang kita tuh di sana gunungan ya. Pesawahan. Ini udaranya sangat dingin. Kalau kita lihat berapa derajat ini ya? Yakin udaranya ini sangat sehat. Kita lihat ini Sejuk. Kalau kesini jadi 26 derajat Celcius. suhunya ya. Suhunya 26 derajat Celcius. Kan agak dingin ya. Bukan agak dingin ini. Kalau orang kayak kita kan biasa di panas. Yang 40 derajat. Sambil jalan ya. Oh, ini tempat masuknya ya. Musola. Oh, ini musola. Bangun oleh Sunan Wanapri. Terus kemudian yang dibantu Syekh Fakih Ibrahim itu di mana lokasinya? Kan menurut catatan sejarah, Sunan Wanapri itu merupakan anak sulung dari Prabu Pucuk Umon. Ya. Kemudian selain daripada Wanapri, Prabu Pucuk Umon juga memiliki putra, yaitu Ratu Putri yang menikah dengan Syekh Fakih Ibrahim. Kemudian yang keenam ada Eyang Wangsa Goparana ya, yang di Subang sana ya, dia di Langkaberit. Nah, nanti kita juga akan ke sana nih. Nah, jadi selain daripada itu, nah, Prabu Pucuk Umon itu merupakan cicit dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Dari Kerajaan Pajajaran. Jadi teman-teman, ini sangat nyambung sekali ya kalau kita mengikuti kilasan kita dari awal, kemudian konten-konten dari awal, memang ini sangat nyambung sekali. Semua. Nah, Prabu Pucuk Umon itu merupakan cicit daripada Prabu Siliwangi. Jadi memang keturunan Prabu Siliwangi ini menurunkan banyak sekali. Seperti seluruh wilayah daratan Pajajaran atau daratan Sunda. Artinya memang menyebar sangat luas sekali. Jadi teman-teman, pernah saya membahas bahwa Sunan ataupun Waliullah
juga selain daripada Wali Sangas banyak sekali versinya, ada banyak sekali periodenya, bukan versi, periodenya banyak sekali, dari periode pertama, kemudian periode kedua, periode ketiga, termasuk Syekh Abdul Muhyi juga merupakan waliullah sunan yang memang masuk kepada periode ke-9 kalau nggak salah. Nah maka nanti kita juga akan coba mengulas periode pertama itu siapa saja, lalu kemudian periode kedua juga siapa saja. Liputan khusus Itu harus liputan khusus. periode per periode gitu. Nah ini di sekeliling makam kita kayaknya baru dibangun Mas Bro. Kayaknya belum lama ya. Ini kayaknya belum dibangun secara tuntas ya, masih belum selesai ya. Pembangunannya masih belum selesai. Ini kira-kira ukuran di 10 kali 10 meter mungkin ya. Nah, ini tepatnya di depan saya adalah makam daripada beliau Sunan Kikis. Jadi sebelum nanti kita akan ketemu juru kunci Raden Arya Kikis ya. Itu kan sempat jadi Prabu karena sempat jadi raja. Ya, jadi merupakan raja. Nah, teman-teman, nah ini kita akan coba tawasul dulu. Coba lagi, kita akan tawasul dulu sebelum kita nanti melanjutkan perbincangan sejarah kita. Kebetulan nanti ada juru kunci, mudah-mudahan juru kuncinya juga bisa menjelaskan kepada kita. Oke, kita lanjut lagi nanti setelah tawasul. Ya setiap malam Jumat ya jam 8 ya itu. Datang jam berapa? Jam 3. Oh jam 3. Nah, kawan-kawan, kebetulan kita ditemani langsung oleh Alhamdulillah nih teman-teman, kita kebetulan ya pengurus makam. Ya, mudah-mudahan mungkin kita tawasul, beliau mau berkenan. Nanti setelah kita tawasul kita akan lanjutkan seperti apa sejarah daripada Sunan Wanapri apapun Prabu Raden Arya Kikis. Oke. Ziarah dulu ya. Ya mangga. Oh ini belum selesai ya Pak? Belum? Oh iya. Alhamdulillah. Barangkali mangga lajeng. ikutan aja. Enggak lagi mangga yes. Abdi ngiringan. Amin. Antum fi maqamin aminin wa antum sabiqun wa nahnu insya'Allah wa qasadnakum zairin wa ala babikal ani waqifin wa bihaqqikal arifin wa la tarjana khasibin isfa' lana wa liwalidina wa liman ahabba ilaina Allahumma inna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita sudah ditemani oleh pengurus makam. Itu tadi dalam pembukaan saya juga sudah menerangkan bahwa pagi hari ini kita ziarah ke makam Sunan Wanapri. Siapa nama aslinya ya kita tanya ke beliau. Walaupun banyak di referensi kita tanya di sini makam siapa, kemudian seperti apa kiprahnya kan. Kemudian saya sekarang sudah ditemani oleh pengurus makam daripada Sunan Wanapri. Nah, kita tanya nanti nama asli beliau itu siapa. Dan bersama Bapak Yayu Akhyar ya. Iya. Nah, terima kasih Bapak sudah mau menyempatkan untuk bisa berbagi sejarah, bisa berbagi pengetahuan tentang syiar Islam yang dilakukan ataupun katakanlah itu yang disiarkan pada waktu zaman di sini Pak, di tepatnya di apa ya, daerah mana ya Pak ya? Iya. Di mana? Daerah Kebon mana? Pak, beliau ini siapa sih Pak? Asli beliau itu siapa namanya, kemudian keturunan dari mana, lalu kemudian bagaimana kiprahnya mengenai syiar Islam, dan sebelumnya saya juga pengen tahu nih di makam-makam ini siapa aja Pak yang ada di sini. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan untuk bersilaturahmi, terus berziarah ke makom Sunan Wanapri ini. Mudah-mudahan sepulangnya dari sini kita semuanya mendapat keberkahan. Amin. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Insya Allah saya akan menjelaskan
semampunya saya, sebisanya saya, dan apabila ada kekurangan, karena mungkin dalam sejarah itu banyak versi, ya tinggal diluruskan saja. Yang penting kita Fatihahnya nyambung. Walaupun sejarah itu berbeda-beda, itu sudah tidak aneh, dan memang Sudah biasa. ciri sejarah sudah biasa. Yang penting jangan menyalahkan. Iya, begitu. Kalau kita berbicara tentang Sunan Wanaprih, Pak, itu tidak lepas dari membicarakan sejarah Talaga. Sejarah Talaga itu ya kerajaan Talaga Manggung. Ya, Kerajaan Talaga Manggung. Nah, kerajaan Talaga Manggung itu pertama kali berpusat di kaki Gunung Cermai. Kaki Gunung Cermai, tepatnya di Desa Sangiang, yang pas sekarang ada situnya. Iya, Pak. Balong kalau orang ini Masih situ. di daerah Majalengka. Masih di daerah Majalengka. Jadi dari sini ya sekitar 8 kiloan lah ke sebelah timur. Pas kaki Gunung Cermai di sana ada Desa Sangiang. Kemudian di sana ada situ. Nah, ini sudah pusat kerajaan di sana. Di Desa Sangiang, jadi kaki Gunung Cermai. Itu raja yang berkuasa yang pertama itu adalah Sunan Talaga Manggung. Sunan Talaga Manggung. Ya, Sunan Talaga Manggung. Sunan Talaga Manggung meninggal dunia. Ini secara singkat saja ya. Iya. Sunan Talaga Manggung meninggal dunia, kemudian diteruskan oleh putrinya, yaitu Ratu Simbar Kancana. Ratu Simbar Kancana. Sebenarnya yang harus meneruskan tahta kerajaan itu adalah kakaknya Raden Panglurah. Iya. Laki-laki, ya. Laki-laki, karena Raden Panglurah itu senangnya itu bertapa, menyepi. Iya. Beliau tidak mau jadi raja. Iya. Jadi akhirnya oleh perempuan, yaitu Ratu Simbar Kancana. Terus Ratu Simbar Kancana sedang berkuasa, itu memindahkan pusat kerajaan dari Sangiang ke Desa Kagok. Ke sini. Ke sini. Dari sana. Dari Sangiang, dari kaki Gunung Cermai itu dipindahkan ke Desa Kagok. Pas bertepatan ya dengan desa saya di sini ya. Kalau pusat kerajaannya sekitar 2 kilo dari sini ke sebelah barat, yaitu ke Hutan Walang Suji namanya. Ke Hutan Walang Suji. Ratu Simbar Kancana terus meneruskan kerajaan di sini. Simbar Kancana meninggal dunia, diteruskan oleh putranya, yaitu Sunan Parung. Sunan Parung meninggal dunia, kemudian diteruskan lagi oleh putrinya, yaitu Ratu Parung Sunyalarang. Ratu Parung Sunyalarang. Ya, Ratu Parung. Jadi Sunan Talaga Manggung, Simbar Kancana, Sunan Parung, kemudian Ratu Parung Sunyalarang. Itu pusat kerajaan masih di sini, Pak. Masih di Talaga. Masih, bukan di Kagok. Di Kagok, masih di Kagok. Masih di Kagok, tepatnya di Leweng Walang Suji. Nah, ketika Ratu Parung itu berkuasa, maka datanglah cucu Prabu Siliwangi bersilaturahmi ke Talaga. Iya. Cucu Prabu Siliwangi namanya Raden Rangga Mantri. Raden Rangga Mantri. Terus sampai nikah di sini. Iya. Di Talaga. Raden Rangga Mantri nikah dengan turunan Talaga Manggung, yaitu Ratu Simbar Kancana. Bahkan dalam sejarah Talaga itu bahwa mas kawinnya itu berupa alat-alat perang, kemudian baju korek, kemudian pedang, kemudian dan yang lain-lainnya. Sekarang masih ada itu. Masih ada. Di Museum Talaga. Di mana Pak tempatnya? Di Talaga. Di Talaga. Di Talaga. Oh, ada Pak ya? Ada. Jadi bukti sejarahnya masih ada. Ada pedang-pedangnya. Nah, kemudian nikah. Nah, beliau kan berkuasa berarti di Talaga, Raden Rangga Mantri dengan Ratu Parung Sunyalarang. Ketika beliau berkuasa, nah datanglah Kanjeng Syekh Syarif Hidayatillah ke sini.
ke wilayah Talaga, bersilaturahmi ke Raden Rangamantri dan Ratu Parung Sunyalarang untuk bersama-sama ngajak beragama Islam, Mensiarkan Islam. ya, jadi menyiarkan Islam. Ya, akhirnya alhamdulillah karomahnya, berkahnya Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, beliau itu berdua bisa diislamkan tanpa ada peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Dan alhamdulillah kalau ratu dan rajanya sudah Islam, masyarakatnya pun tinggal diumumkan saja semuanya itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Itu jasa beliau itu, jasa beliau. Nah, ketika Ratu Parung Sunyalarang dan Raden Rangamantri itu berkuasa di sini, berarti Islam itu baru syahadat dan pengetahuan Islam itu Baru, ya? baru. Nah, kemudian Ratu Parung meninggal dunia. Ya. Nah, itu diteruskan oleh putranya yaitu ada 6. Nah, kalau tidak salah ada 6 ini puntanya. Kalau di antaranya yang meneruskan kerajaan itu adalah Sunan Wanaperih. Anak sulungnya. Iya. Berarti tadi itu Prabu Ucuk Umun ya yang diceritakan. Nah, nanti Raden Rangamantri itu setelah diislamkan dan menjadi puncak permasalahan, ada apa saja itu disampaikan ke Raden, maka oleh Syekh Syarif Hidayatullah itu diberi gelar Prabu Pucuk Umum. Oh begitu. Prabu Pucuk Umum. Jadi setelah, saya ulangi ya, setelah memang ada permasalahan tadi, Prabu Rangga tadi ya, Iya. merupakan cicit ataupun cucu dari Prabu Prabu Siliwangi, Siliwangi. dibeli gelar Prabu Pucuk Umum itu oleh Syekh Syarif Oleh Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah. Oh, Rasulullah Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, Iya, luar biasa. Iya. Nah, ya, Pak, dilanjut. Iya. Nah, berarti sudah sampai kepada putranya ya. Iya. Jadi yang meneruskan tahta kerajaan itu adalah putranya, Yang ke satu, putra yang pertama dari 6. pokoknya yang salah satu dari yang Nah, dari keenam itu dari ya, keenam Pak, itu. ya. Kalau yang pertama saya lupa lagi. Iya. Dari di antaranya itu adalah yang meneruskan tahta kerajaan itu adalah Sunan Wanaperih. Sunan Wanaperih. Yang sekarang makamnya di belakang kita, Pak ya. Iya. Ini sering juga disebut Sunan Arya Kikis. Kenapa, Pak? Arya Kikis karena beliau Namanya? Iya, namanya. Nama asli ya? Gelar bukan. Oh, gelarnya. Wanaperih itu gelar. Sunan Wanaperih gelarnya, kemudian asli namanya? Nama aslinya itu dalam Babat Talaga itu Arya Dipati Sangling. Arya Dipati Sangling. Ya, itu setahu saya itu di Babat Talaga itu Arya Dipati Sangling namanya. Kalau Arya Kikis itu gelar, memang ada sejarahnya. Arya Kikis itu juga gelar, Pak ya? Gelar. Sunan Wanaperih ya itu juga gelar. Gelar. Ya, gelar. Nah, sekarang Sunan Wanaperihnya dulu, Pak, jangan dilanjut. Sunan Wanaperih gelar dari mana? Bagaimana? Wanaperih itu wana kan hutan, perih itu perih, jadi hutan tempat perih itu. Jadi Dibeli gelar oleh saya kurang paham itu, kurang tahu itu yang memberikan gelar itu. Karena mungkin seorang waliullah ya? Iya, mungkin sebutan dari masyarakat saja itu Wanaperih. karena seorang waliullah ya, seorang Iya, syarif. mungkin. Sunan Wanaperih. Wana itu Hutan, perih itu kan ya? perih. Perih. Kalau Sunan itu kan susuhunan kan. Iya, Ya, betul. jadi sesepuh lah gitu. Iya, Pak. Kalau Arya Kikis itu gelar itu karena beliau itu waktu perang dulu itu, waktu perang benteng pertahanannya itu pakai kikis. Pakai kikis yang terbuat dari awit. Oh iya. Yang terbuat Itu dari bentengnya awit, ya? bambu Ya, bentengnya. ya. Maka itu pada waktu itu disebut Arya Kikis. Arya Kalau Kikis. nama aslinya itu ya Arya Dipati Sangling gitu ya. Nah, selanjutnya ketika Wanaperih itu berkuasa dan beliau juga itu pernah mengaji ke Syekh Syarif ini. Beliau ini pernah ngaji ke Syekh Syarif Hidayatullah. dan termasuk salah satu muridnya. Murid daripada Dari Syekh Syarif Syarif Hidayatullah. Hidayatullah. Alhamdulillah. Tapi waktu itu beliau seorang pangeran apa seorang raja ketika beliau Sudah berguru? seorang raja. Sudah seorang raja dari Talaga. Iya, habis tahta kan itu. Oh, iya. Nah, setelah itu karena beliau itu seorang raja mengurusi keraton saja, jadi tokoh agama tidak ada. Jadi kurang terurus. Akhirnya bagaimana?
Jadi Sunan Wonopri dengan para pengikutnya, dengan menteri-menterinya gitu ya. Iya. Nah itu bermusyawarah bagaimana kalau kita mencari seorang ulama yang bisa menyebarkan Islam di sini. Nah akhirnya Sunan Wonopri dengan menteri-menterinya itu bersilaturahmi ke Pamijahan. Ke Pamijahan itu ke Syekh Abdul Muhyi. Dan alhamdulillah hasil dari silaturahmi di sana, kemudian setelah menyampaikan maksudnya ingin dikirim seorang ulama, ya, alhamdulillah itu diizinin, itu putranya Secara langsung. putranya secara langsung dari istri yang tertua Sembah Ayu Bakta. Langsung putra dari Syekh Iya, Abdul Muhyi langsung. Pamijahan. Siapakah beliau? Beliau itu adalah Syekh Faqih Ibrahim. Ibrahim. Syekh Faqih Ibrahim yang sudah tadi diziarahi. Syekh Faqih Ibrahim, dan alhamdulillah beliau terus menetap di sini menyebarkan agama Islam sampai ditikahkan dengan putri Sunan Wonopri. Luar biasa. Jadi ditarik, ditikahkan menjadi mantu Sunan Wonopri. Wonopri. Seorang prabu ya, seorang raja. Iya, seorang raja. Mantu seorang raja. Jadi namanya itu adalah Ratu Ayu atau Nabi Ratu Putri atau Ayu Mayangsari. Ayu itu ditikah oleh Syekh Faqih Ibrahim. Ya, terus menetap di sini. Waalaikumsalam. Perkembangan Islam semakin pesat. Ya. Alhamdulillah perkembangan Islam semakin pesat. Sunan Ampel itu masih berkuasa. Terus sampai beliau meninggal dunia di wilayah Talaga, yaitu Syekh Faqih itu. Tahun berapa, Pak? Nah itu tahun 15-an. ya tahun 15-an, 1500-an itu pasti 1560-an kalau tidak salah. Ini tahunnya saya lupa lagi. Maaf ya, maaf. 1553. Kalau 1500-an itu sudah pasti, cuman kesananya itu lupa lagi saya. Kalau tadi saya sudah bahas sekitar kurang lebih 1553. Iya, 1553. Sampai Itu sampai meninggal dunia di sini, kemudian dimakamkan di pinggir kali Cipager. Itu sehingga disebut juga itu Sunan Cipager. Sunan Cipager. Sunan Cipager. Itu sudah kesini jadi Sunan apa memang dari dulu juga sudah digelar Sunan Cipager? Apa karena wilayahnya? Oh, karena beliau itu dimakamkan di pinggir kali Cipager. Itu kan ada walungan kan ya, ada kali. Nah itu kali itu namanya kali Cipager. Nah kemudian dimakamkan di pinggirnya, maka ada juga orang yang menyebut itu Sunan Cipager. Sunan Cipager, tapi kebanyakannya Syekh Faqih Ibrahim itu. Kebanyakan Syekh Faqih Ibrahim. Berarti Syekh Faqih Ibrahim kesini mertua maupun ketua. Wonopri ke Syekh Faqih itu mantu. Wonopri ke Syekh Abdul Muhyi itu besan. Jadi masih satu keluarga. Dan alhamdulillah, jadi Sunan Wonopri itu adalah seorang raja dan seorang waliullah, karena beliau itu sangat mahabbah sekali ke Kanjeng Syekh Syarif Hidayatillah. Dan alhamdulillah berkah beliau Sunan Ampel, berkahnya Syekh Faqih Ibrahim, ya Talaga alhamdulillah ya semuanya beragama Islam. Dan mudah-mudahan sampai berlanjut Islamnya semakin pesat, semakin kuat, dan semakin bagus akhlaknya orang Talaga. Mudah-mudahan. Nah ini Pak, Allah, saya kan alamin. datang ke tempat ini, kemudian di sekelilingnya adalah makam. Tapi sebelum saya bertanya itu, tepatnya kerajaannya di daerah mana tadi Pak? Kerajaan Talaga itu? Kerajaan di situ Sangiang. Situ Sangiang. Situ Itu masih Sangiang. daerah Majalengka. Masih dah Mbak Majalengka. Kenapa kemudian di sini terus selalu banyak pemakaman umum di sini? Apa memang sudah dari awal yang pemakaman umum mengikuti apa gimana? Kalau pemakaman mungkin pemakaman umum yang mengikuti ini yang duluan. Duluan Ya. Dari Sangiang dipindahkan ke desa ini, ke tepatnya di Luwung Walang Suji, dan mungkin beliau meninggal pada waktu itu pertama kali mungkin di sini.
Kalau dalam catatan sejarah bahwa beliau ini mendirikan pesantren kemudian dipimpin ataupun dilanjutkan ataupun yang memang pengajarnya adalah Syekh Fakih Ibrahim, itu betul? Pesantrennya di mana? Nah itu Di daerah sini juga? itu sudah hampir ya, banyak yang tanya seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi peletak pesantren di wilayah Majalengka itu adalah Syekh Fakih Ibrahim bersama-sama dengan mertuanya. Iya, betul. Tepatnya itu di Desa Kebonwana. Cuman petilasannya itu sampai sekarang ya saya nggak bisa menjelaskan karena memang bukti sejarah belum baca tulisan, dengar dari sepuh-sepuh juga itu belum, jadi saya juga nggak bisa menjelaskan. Oke, melihat bangunan ini kan sangat baru ya, terus juga maaf ya, memang masih perlu banyak perhatian daripada pemerintah, juga para penjara, jangan lupa sodako. Memang ini tahun berapa Pak ini dibuat? Ini baru nih? Ya, baru sekarang. Kalau bangunan yang lamanya sudah dari dulu. Pertamanya itu cerita orang tua itu kikis dulu. Kikis terbuat dari bambu. Kemudian ada bangunan kecil. Kalau saya ingat itu sudah gede, bangunannya. Dan alhamdulillah itu seingat saya itu sudah hampir ada 3 kali perehaban yang seingat saya. Dan ini mungkin yang sekarang ini tahun sekarang. Pak, kan selain daripada makam beliau di sini ada makam di sekitar saya nih, belakang saya, di belakang Bapak ini makam siapa? Ini saya kurang paham. Kurang paham juga, Pak. Saya tanya-tanya juga itu kepada keluarga Talaga. Kalau ya, artinya masih keturunan dari sini, itu belum dapat penjelasan. Yang jelas cuman baru tahu Sunan Nonepri, kemudian dengan istrinya katanya. Oh, itu dari dalam tuh ada 2 makam? Ya, 2 makam. Oh, di dalam itu kawan-kawan ada 2 makam, Sunan Nonepri dengan istrinya. Itu masih istrinya juga masih banyak versi. Yang sebelahnya cuma 2 ya? Ya, 2. Ada 2. Tapi kalau Wanapri sudah pasti di sini ya. Kalau yang satunya lagi itu ada yang mengatakan istrinya, kemudian ada yang mengatakan yang lain lagi gitu. Saya nggak memikirkan tentang perbedaannya. Yang penting Fatihahnya ya. Tapi Pak, boleh nggak? Saya juga pengen tahu nih kaitan dengan tadi situ tadi itu patilasan kerajaan Talaganya, atau memang masih memang dianggap bahwa itu hanya sebatas artefaknya saja, itu gimana itu? Itu memang di sana maksanya sejarah situnya itu ya. Iya. Ya, jadi menurut saya baca di Babat Talaga itu situ itu pas pusat kerajaan di sana. Ya, pusat kerajaan di sana. Kemudian pada waktu itu kan Talaga Manggung yang berkuasa. Karena Talaga Manggung itu seorang raja, kemudian di antara keluarganya, kalau tidak salah itu patihnya itu ingin menjadi raja. Patihnya ingin menjadi raja, kemudian Sunan Talaga Manggung dibunuh. Nah, setelah dibunuh Sunan Talaga Manggung, akhirnya putrinya tahu itu Ratu Simbarkancana itu ngobrol-ngobrol dengan kakaknya. Makanya itu suami Ratu Simbarkancana, patihnya kan suaminya Ratu Simbarkancana. Nah, jadi oleh Simbarkancana, jadi Simbarkancana mengetahui tentang kematiannya orang tuanya, yaitu Sunan Talaga Manggung. Dari sini Simbarkancana dengan Raden Panglura dan menteri-menterinya itu mau ke sana, ke Sangyang. Ternyata di Sangyang itu sudah menjadi situ. Itu konon kabarnya, tapi wallahu a'lam. Jadi ada referensi cerita yang tadi dijelaskan sempat terputus bahwa di antara putra beliau ada seorang putri yang dinikahkan juga dengan Syekh Fakih Ibrahim, putrinya. Kemudian ada juga putra daripada beliau yang juga penerus tahta di wilayah lain seperti yang Wangsa Goparan, itu betul. Insyaallah itu betul. memang putra Jadi, daripada beliau. Wanapri kan 6 putranya. Wanapri 6 dalam Kulanata yang di Majak, dalam Cager yang ke Kuningan. Ya, Kuningan. Kemudian
Nah, Putri, Eyang Wangsa Goparana di Subang, yang Siku, di Nangkaberit. Iya, Nangkaberit, Eyang Wangsa Goparana. Kemudian Apun Surawijaya yang meneruskan kerajaan. Yang meneruskan kerajaan. Jadi Wanapari meninggal, diteruskan oleh Apun Surawijaya. Makamnya di Cikesal, Oh, jauh dari sini Pak ya? Kecamatan Talaga. Masih Masih Majalengka juga. masih Majalengka. Kemudian putri dua, yaitu Nyimas Ayu atau Ratu Putri, Ya, Ratu yang Putri yang ditikah dinikahkan oleh oleh- Kanjeng Syekh Sarip. Kemudian satu lagi Ratu Radea yang ditikah oleh Arya Saringsingan. Arya Saringsingan yang wakomna di Banjaran. Gitu. Jadi enam putranya. Betul, itu yang Eyang Wangsa Goparana yang banyak menjadi bupati daerah sana itu. Iya, yang Daerah masuk Cianjur. Goparana dari Subang Pak. Kalau putranya yaitu Arya Wiratanudatar. Arya Wiratanudatar. Itu Bah, di- dalam Cikundul. Cibah dalam Cikundul. Oke, baik teman-teman. Nah, itu sejarah yang kalau kita bahas ini tidak akan selesai satu hari. Beliau ini sangat mengetahui sekali daripada kiprah daripada Eyang ataupun Sunan Wanapri yang tadi juga nyambung ke Sunan Cipager. Nah, maka memang ini sangat berkaitan sekali terus bahwa syiar Islam di Nusantara cukup luas, kemudian cukup memang menarik untuk kita napak tilas ya, untuk kita ketahui bahwa kalau tadi pun dibahas terus ya memang cukup luas. Tapi terima kasih, hari ini kita sudah lumayan kita mengetahui bahwa siapa beliau, bagaimana kiprah beliau, yang mudah-mudahan teman-teman dan juga para penonton setia daripada Peci Hitam terus saksikan. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupa bahwa jaga keimanan kita, tetap tidak ada lain, kita tetap munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Nuhun Ya, sama-sama. informasinya, mudah-mudahan kita Sama-sama. bermanfaat. Kita sambil jalan Pak ya, kita lihat-lihat. Ya, mangga. Informasinya sangat luar biasa, tinggal ngambil gambar aja. Dan memang ini cukup menarik kita bahas bahwa jangan lupa kalau memang mau ziarah ke sini, tepatnya di Makom Sunan Wanapri, tepatnya di daerah Desa Kagok, Desa Kagok, Kecamatan Kecamatan Banjaran, Majalengka. Nah teman-teman, kalau mau berziarah di Majalengka. Oke, baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peci Hitam. Terus satu kata jaga kemuliaan masalah. Bapak pamit. Ya, mangga. Mugi-mugi sawuh nanti dia barokah sadaya. Mangga. Jadi Kita sekarang mau berlanjut untuk perjalanan ziarah ke yang tadi disebutkan ya. Banyak sekali keturunan beliau yang dia juga waliullah, yaitu Eyang Wangsa Goparana, termasuk juga Eyang Wiratanudatar. Nah, Eyang Wangsa Goparana itu tepatnya di Kabupaten Subang. Nah, hari ini kita coba akan berjalan lagi ke Kabupaten Subang, tepatnya di Nangkaberit. Jadi jangan lupa ikuti terus perjalanan kita di komunitas Peci Hitam untuk ziarah ke makam waliullah.